Basa-basi anggaran konservasi. Target fantastis, realisasi membuat miris. Lagi dan lagi, begitulah nasib banyak kebijakan di Republik ini, termasuk kebijakan konservasi yang kini kembali mencuat. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alwe Dohong, Rabu 15 Mei lalu mengeluhkan anggaran konservasi yang sangat minim. Besarnya cuma Rp40.000 per tahun per hektar. Dengan matematika sederhana, artinya anggaran konservasi per hari hanya sekitar Rp100. Berdasarkan data KLHK, ada 27 juta area konservasi yang harus dilindungi. Dengan anggaran sekecil itu, bisa dibayangkan model konservasi macam apa yang bisa dijalankan. Tidak perlu sulit mencari jawaban, karena memang susah menemukan konservasi yang dijalankan. Kalaupun ada laporan program konservasi yang berjalan, bahkan berhasil, itu hanya mencakup sedikit sekali wilayah. Lebih menyedihkan lagi karena keluhan Alwe Dohong sebenarnya lagu lama. Sudah sejak 2012, nominal anggaran konservasi sudah dikeluhkan. Sejak lebih dari 1 dekade itu pula, sejumlah pakar lingkungan menyebut anggaran ideal untuk konservasi di Indonesia ialah $50 Amerika atau sekitar Rp450.000 per tahun per hektar jika menggunakan kurs saat itu, sekitar Rp9.000 per US dollar. Urgensi konservasi di tanah air kita memang berlipat-lipat, baik karena laju kerusakan lingkungan yang ada maupun karena target-target fantastis yang dibuat pemerintah sendiri. Berdasarkan Nationally Determined Contribution atau NDC, Indonesia berjanji pada dunia akan menurunkan emisi GRK sampai 29% pada 2030. Target itu bahkan dibuat lebih besar lagi, menjadi 41% dengan dukungan negara-negara lain. Target itu jelas ambisius, karena Indonesia kerap masuk ke 10 besar negara penyumbang emisi dunia. Sektor kehutanan menjadi salah satu penyumbang utama, yakni sebesar 48,5%. Itu karena alih fungsi hutan yang terus terjadi, termasuk untuk perkebunan sawit. Basa-basi konservasi ini harus berubah. Corengnya bukan hanya pada capaian target penurunan emisi, melainkan ancaman bencana lingkungan. Sebab area konservasi seluas 27 juta hektar sangat rentan terdegradasi baik secara alami maupun karena tindak kriminal. Padahal, luasan itu saja sudah terhitung minimal dari luasan sebenarnya yang harus dilindungi. Di sisi lain, masih minimnya anggaran konservasi menunjukkan belum optimalnya, bahkan bisa jadi belum dijalankan berbagai mekanisme pendanaan yang selama ini digembor-gemborkan. Mekanisme pendanaan itu pun sesungguhnya sudah banyak. Berdasarkan PP nomor 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, terdapat 3 bentuk pendanaan proses pemulihan lingkungan, yaitu dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan pemulihan lingkungan hidup, dan dana amanah bantuan konservasi. Sumber pendanaannya selain APBN dan APBD, ada pula dana hibah, pajak, dan retribusi lingkungan hidup. 2 hal terakhir ini yang harus benar-benar digenjot pemerintah. Pajak dan retribusi lingkungan hidup mesti tegas diterapkan pada perusahaan dan daerah-daerah pencemar. Dari situ, pemerintah dapat mendanai orang, kelompok, masyarakat adat hingga Pemda yang selama ini sudah memberikan jasa lingkungan yang besar. Namun kenyataannya lagi-lagi keberpihakan pemerintah lunglai dan malah mengkhianati janjinya sendiri. Insentif fiskal justru dikucurkan pemerintah untuk perusahaan tambang, smelter, dan berbagai sektor sumber emisi lainnya. Pajak karbon yang sudah digadang-gadang sejak 2021 dan mestinya menyasar pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan energi batu bara pun terus ditunda penerapannya. Terakhir, pemerintah menyebut baru akan menerapkan pada 2026.
Selain mendobrak stagnasi persoalan minimnya anggaran, kiranya kita juga mesti mendesak lagi pengesahan rancangan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau KSDAHE untuk segera mengakhiri semua basa-basi konservasi ini. Rancangan undang-undang itu sudah disiapkan sejak 2016, tapi sampai sekarang masih saja layu. Rancangan Undang-Undang KSDAHE harus bisa memastikan pihak pencemar berkontribusi terbesar pada anggaran konservasi. Sejurus dengan itu, anggaran tersebut harus diberikan pada mereka yang selama ini sudah memberi jasa lingkungan. Kita mesti bergerak, bukan mandek. Apalagi mundur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.